Di awal kisah kita diperlihatkan seorang bocil yang sedang menggambar kartun. Dialah yang bernama Kim Jun, seorang bocah yang tidak mempunyai keluarga, ayah dan ibunya telah lama mati. Kemudian di luar sana kita akan diperlihatkan seseorang kepala intelijen dari Korea yang sedang mencari seorang anak. Dialah yang bernama Kepala Choi. Menurut informasi bahwa orang tuanya Kim Jun telah terjadi sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan, sehingga sekarang Kim Jun menjadi anak yatim piatu. 네가 그렇게 싸움을 잘한다며 사람 형들까지 작살냈다고. Kemudian Kepala Choi yang sekarang menghampiri Jun untuk bisa bertanya tentang sebuah mimpi yang sangat besar. Tetapi sayang sekali Jun mengatakan bahwa dia ingin mempunyai sebuah mimpi menjadi seorang kartun. Dan ini menjadi sebuah penyangkal bagi Kepala Choi. 남자는 말이야 그딴 거 말고. Singkat cerita 10 tahun telah berlalu, di mana Jun yang sekarang sudah dewasa diangkat menjadi seorang intelijen, dan dia pun ternyata menjadi seorang agen yang sangat berbakat, dipimpin oleh Kepala Choi. 우리의 에이스 준. 제이스는 반드시 제거한다. Walaupun Jun adalah seorang agen, tetapi dia terus saja menggambar untuk bisa menyenangkan hatinya dan mengejar impian. Tiba-tiba saja mendapatkan sebuah kode 9 untuk datang ke markas. Perintah dari Kepala Choi, karena dia akan melakukan interogasi brutal terhadap bos mafia. Dengan seketika seorang bocil yang bernama Dochul langsung datang kepada Jun, mengatakan dia adalah fans berat. 님은 저의 우상이십니다. 우상은 무슨 끌려온 신세일 뿐이야. 끌려온 게 아니라 선택받은 겁니다. Singkat cerita, suatu ketika Jun yang sedang menjalankan sebuah misi di mana badai sedang terjadi. Jun terus saja menggambar, mengatakan kepada sang pilot ketika dia mati, dia ingin dipajang sebuah foto yang telah digambar oleh sendiri. Tanpa banyak basa-basi, akhirnya Jun langsung terjun bebas. Di sini terjadi kecelakaan. Sungguh tanpa diduga, Jun dikatakan sudah meninggal. Semua orang pun telah bersedih karena kehilangan seorang agen yang sangat handal. 이제 새 인생 시작이다. Singkat cerita 15 tahun kemudian, Jun yang sekarang sudah memasukkan kematiannya dan membuka lembaran baru. Dia adalah seorang animator. Namun sayang sekali kehidupannya tidak bisa disangka. Dia adalah orang miskin.
Ternyata Jun yang sekarang sudah membangun sebuah keluarga bersama seorang wanita cantik bernama Mina. Dia yang telah kecewa menikah bersama Jun karena Jun tidak mempunyai sebuah penghasilan yang sangat besar. Bahkan gajinya tidak terlalu besar, bahkan tidak turun setiap bulan. Dan Jun menjadi sebuah beban bagi keluarga. 뭐 사지? 나만 수고하지. Sehari-hari Jun yang telah menjadi ayah rumah tangga, dia pun harus bisa mengurus seorang anak dan memasak, bahkan membereskan semua rumah. Sampai suatu ketika anaknya pun kecewa terhadap Jun yang bernama Ga Yeong untuk bisa menjadi seorang anak orang kaya. Tetapi Jun tidak bisa. 아빠 안 죽었다. 아빠 한 방 팡 터지면 차라리 내가 쇼미더머니 나가서 우승하는 게 빨리. 먹고 가. 늦었어. Selang beberapa lama kemudian, ketika Jun sedang sendiri, dia mendapatkan sebuah notifikasi dari komik online-nya. Berbagai hujatan dari sebuah komentar di mana komik online Jun adalah hal yang paling terburuk. 애비 주적에서 다 조져버려. Singkat waktu ketika siang hari, Jun yang telah menjemput anaknya pulang sekolah, dia pun telah membawanya ke sebuah taman dan berbicara tentang komik online-nya yang telah diupload oleh sang ayah tercinta. 솔직히 개 재미없대. 아님 차라리 아빠 얘기를 솔직히 해봐. 하영아. 아빠 자꾸 댓글 보지 마, 상처받아. 나 보지 마라. Karena melakukan pekerjaan komik online di mana Jun tidak bisa membayar semua apapun, sehingga Jun dia menjadi seorang kuli bangunan untuk bisa mencari nafkah. 새끼를 기다려. 너 잠깐만. 이 새끼. 열심히 하겠습니다. Singkat waktu ketika sore hari, Jun yang telah pulang ke rumah, dia pun langsung mempunyai sebuah tekad untuk bisa menuliskan kisahnya di masa lalu. Tidak peduli apa yang telah terjadi, dia pun ingin mendapatkan uang yang sangat banyak. 방패로 다시 태어나야 한다. Kemudian tiba-tiba saja ketika tengah malam, di mana sang istri tercinta langsung memasak dengan banyak sekali. Apakah di sini ada tamu? Tetapi ternyata Mina memasak kepada Jun untuk merayakan keberhasilannya karena komik online yang baru saja diupload mendapatkan sebuah rating yang paling tinggi. 물론 드디어 해치치겠어. 내가 정리해서 주지. 이거 보내려고 그런 거 아니야? 그럼 왜 그린 건데? 장난 아니다. 야 장난. Tanpa basa-basi, Jun keesokan harinya pun langsung datang kepada seorang penerbit untuk bisa membatalkan tentang apa yang telah dia-upload. Tetapi ini adalah kesempatan bagi direktur untuk bisa menjadi sukses. Singkat waktu ketika Jun pulang dengan keadaan basah kuyup, dia pun langsung menutup semua pintu yang ada di rumah. Melihat ada sebuah catatan dari anaknya, keluh kesah bahwa ayahnya adalah seorang ayah miskin. 뭐니 뭐니 엄마 나한테 말하지 진리 아무 걱정 없이 살게 해줄 그것은 뭐 엄마 아빠 싸우는 것도 하면 볼 일 없겠지 나 오늘 성공해서 집 사야 해 You need the money. Akhirnya Jun pun sekarang bangkit untuk bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Singkat cerita, akhirnya Jun pun langsung menyusun sebuah apa yang telah terjadi di masa lalu, menuangkan dalam sebuah komik. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja dalam sebuah warnet, di mana kepala Choi mendapatkan sebuah sinyal
ada seseorang yang telah membuat sebuah kekacauan. Diduga kekacauan tersebut telah membuka dan membongkar sebuah rahasia, di mana itu adalah program yang telah dilakukannya selama 15 tahun yang lalu tentang seseorang yang telah menjadi seorang intelijen. Ternyata dirinya telah berada di tempat yang sangat mengerikan. Seluruh para petinggi intelijen pun langsung membuka bahwa ada seseorang yang telah menguak rahasia dan data informasi dari negara yang dipimpin oleh Direktur Hyung Do untuk bisa membongkar siapakah yang telah menerbitkan komik tersebut. 넌밖에 없잖아. 준이요? 저기라도 하고 있다는 거야 뭐야? 에이 말이 안 되잖아. 이걸 그렇게 준이라면 Singkat cerita, akhirnya Kepala Choi pun langsung datang ke penerbit untuk bertanya tentang komik Jun. Ternyata seorang pemuda yang bernama Si Do-chul yang sekarang sudah dewasa, di mana mereka berdua pun langsung bertanya tentang foto kepada si penerbit untuk bisa bertanya siapakah dirinya. Tetapi dia pun mengatakan tidak tahu apa-apa. Yang jelas Jun adalah seorang intelijen. 이 새끼 스파이야. 무슨 파이? 무슨 스파이 말도 안 되는 소리. Kemudian di suatu tempat seperti biasa, Jun yang sekarang sedang bekerja di konstruksi. Dia yang mendapatkan sebuah panggilan telepon dari si penerbit. Tiba-tiba saja segerombolan orang membawa mobil dengan sangat edan untuk bisa menangkap Jun. Akhirnya Jun yang kenal dengan mereka langsung dihadang. 암살요원 준. 속지 마. 그 새끼마다 체포해. 가잖아. 딴 데 돌려봐. Kemudian Jun yang telah berlari terbirit-birit, dia pun langsung menelepon Mina sebagai istri tercinta untuk segera pulang karena situasi sekarang sedang dalam bahaya, bahwa dia sedang dikejar oleh seseorang. Tetapi Mina tidak percaya. 네가 철이냐? 몰라. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jason. Diduga dia adalah musuhnya Jun di masa lalu, yang sekarang datang kepada si penerbit untuk bertanya di manakah Jun berada. Jun yang sekarang sudah tertangkap oleh agensi, dia pun langsung diinterogasi oleh Do-chul, di mana Do-chul adalah seorang laki-laki yang sangat ngefans terhadap Jun di masa lalu dan sangat kecewa apa yang telah terjadi. Kepala Choi yang sekarang naik darah. 오랜만입니다, 대장. 그딴 만화를 왜 그린 거지? Kepala Choi yang sekarang benar-benar sangat marah kepada Jun. Dia telah memasukkan kematiannya. Tetapi Jun, dia mengatakan dia ingin mengejar impiannya sendiri. Kemudian di tengah-tengah konflik yang sangat panas, sang direktur pun langsung datang bertanya kepada Jun apakah dia seorang mata-mata untuk para teroris ataupun para mafia. Karena dengan menulis sebuah komik tersebut, dia telah mengungkap semua rahasia negara. 일단 나가세요. Singkat waktu setelah semuanya meredam, di mana Do-chul yang sedang menyandra HP-nya Jun, dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari istrinya. Dan Jun langsung melakukan panggilan telepon bersama sang istri. Ternyata Mina yang sekarang sudah disandra oleh Jason. Dia adalah musuh bebuyutannya di masa lalu. Mengatakan dia harus membawa Kepala Choi di hadapannya. 요원들이 선배님 집으로 갔어요. Situasi yang sekarang sudah rumit. Jun langsung menyusun sebuah rencana, mengatakan kepada si Do-chul untuk bisa melakukan obrolan dengan Kepala Choi. Lalu tiba-tiba 너 진짜 이러면 돌이킬 수 없다. seluruh para intelijen bersama direktur, dia pun harus bisa menurunkan senjata dan membawa Kepala Choi untuk kabur dari tempat ini.
Walaupun seperti itu, Jun adalah seorang intelijen yang paling profesional dan paling handal di tempat ini. Hal seperti ini pastinya mudah. Kemudian, Jun yang sekarang langsung memanggil telepon kepada istrinya yang berada di tangannya Jason, mengatakan bahwa dia sudah membawa kepala Choi untuk melakukan pertemuan di suatu tempat. 당신 여긴 지겹게 들었다. Singkat waktu ketika Jun sudah pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja seseorang mengendarai motor telah datang, membunuh seluruh agen. 제거했습니다. Sebuah cerita dari komik online yang telah diupload oleh Jun membuat seluruh para mafia pun geram dan marah. Bukan hanya itu, para intel pun sangat kecewa kepada Jun. 사람 잘못 보셨습니다. 남편 이름은 준이 아니라 수혁입니다. 그냥 찌질찌질한 웹툰. Kemudian di sisi lain, direktur bersama para agen yang lain telah mengetahui bahwa seluruh anggotanya telah dibunuh ditembak mati. Mereka pun mengira bahwa Jun telah bekerja sama dengan Jason. Dia adalah mafia yang paling mengerikan, sehingga mereka pun telah menyandera anaknya. 지금 도착했습니다. Kemudian Jun yang sekarang berada di suatu tempat menuju tempatnya Jason untuk menyelamatkan sang istri tercinta, sehingga dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari kepala direktur karena Gaeong sekarang sedang disandra. 아유 사랑한다. 진짜 이 개새도 진짜. 아파 잡지. Direktur pun langsung mengatakan kepada Jun untuk berbalik membawa kepala Choi. Kalau tidak, anaknya akan mati di tempat ini dan dia harus bisa menurut. 남편이 오고 있다. 여보! 여보 오지 마! Jun langsung memohon kepada Jason untuk tidak melukai istrinya, bahwa dia harus bisa menyelamatkan anaknya terlebih dahulu karena seluruh para intelijen sekarang sedang menyandranya, dan ini tidak ada sebuah pilihan selain Jun harus menyelamatkannya satu persatu. 이 썩은 개새끼! Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan direktur yang telah membawa Gaeong untuk bisa diinterogasi apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Tetapi Docho yang tidak suka dengan kelakuan direktur, dia pun langsung meminta kepada si bocil untuk diam sebentar dan menggeledah HP-nya. Dia mempunyai sebuah niat yang lain untuk bisa menyelamatkan si bocil dari tempat ini. 왜 이렇게 하마? Entah apa yang dilakukan oleh si Docho, ternyata kesetiaannya kepada Jun sekarang memang tidak pernah pudar. Jun yang langsung mendapatkan pesan dari anaknya untuk bertemu di suatu tempat. Tanpa basa-basi, langsung tancap gas. 아유 괜찮아? 거기서! 빨리 불러달라니까! 손들고 부를 거예요. Sungguh tanpa diduga, itu hanyalah akal-akalannya saja si Docul untuk bisa menangkap Jun di tempat ini. Tetapi sayang sekali anaknya mengatakan bahwa memang ayahnya adalah ayah yang sangat miskin. Tetapi jangan diperlakukan seperti ini. 아니 우리 아빠가요 엄마한테도 돈 못 번다고 무시당하고 우리 엄마가 술 먹다가 아빠한테 어떻게 동생이랑. Semua kata-kata yang telah dilontarkan dalam hati, di mana mereka semua pun telah terharu terhadap kecintaan terhadap ayah dan anak.
di mana si Docul bersama Kepala Choi langsung dibawa ke suatu tempat. Mereka pun telah mengerti apa yang sekarang telah terjadi. Jun sekarang sedang dijebak. Si Docul yang telah menyimpan semua barang-barangnya Jun, dia telah mempersiapkan diri untuk kedatangan Jun kembali. 이 새끼 엄청나게 짱박았네. Kemudian, Jun yang telah mendapatkan sebuah rencana untuk bisa menghadang seluruh para intelijen dan polisi, menghajar Dochun untuk bisa mengalihkan perhatian. 존나 아파. Akhirnya Jun, Kepala Choi dan anaknya pun menuju ke sebuah tempat untuk bisa menyelamatkan Mina sebagai sang istri tercinta. Jun yang telah menghajar si Dochul dengan sengaja, dia pun telah mendapatkan sebuah rencana supaya seluruh para intelijen tidak boleh mengganggu tentang penyelamatan istrinya. Namun mereka pun bertanya, di manakah senjata yang telah dibawa? 근데 배낭은 어디 있어요? 그 배랑 대장이 메고 온 거 아니에요? 거기 무기 다 들어있는데? 그럼 무기 없네. 이 뭐야? 전쟁이라도 벌이려고 했던 거야? Memang konyol sekali senjatanya yang telah ditinggalkan bersama si Docul, di mana direktur yang telah menemukannya. Sekarang pun dia harus bisa menemukan Jun. 죽여서라도 아님 네가 죽는다. Singkat cerita, akhirnya Jun telah datang ke sebuah titik pertemuan untuk bertemu dengan Jason, membawa Kepala Choi sesuai apa yang telah diperintahkan. Namun sesuai perintah dari Jun, Dae-yong langsung mendapatkan sebuah panggilan telepon untuk bisa merekam semua yang telah terjadi. Seluruh para polisi yang sekarang sudah mengetahuinya. Jason yang telah melihat Jun membawa Kepala Choi, dan ini adalah sebuah kemajuan. Tetapi Jun bertanya, di manakah istrinya? 와이프 어디 있어? 내 와이프 왜 저래? Ternyata itu hanyalah sebagai hayalan saja, karena Mina ternyata sudah mabuk berat. Dia tidak jadi lolos. Dia telah minum semua miras yang ada di dalam ruangan tersebut. Apa yang telah terjadi? Mina pun terus bertanya, siapakah Jun sebenarnya? 이거 지랄지 이 살인마 새끼야! 그만해! 네가 해줄 일이 하나 더 있어. Ternyata si Jason yang sekarang meminta kepada Jun untuk menyiksa Kepala Choi, seperti halnya dia telah menyiksa adiknya sendiri beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak, istrinya akan mati di sini. Jason yang tidak puas menyiksa Kepala Choi, dia pun langsung membawa sebuah tas berisi api untuk membunuh mereka berdua. Lalu tiba-tiba 모두 꼼짝 마! untung saja direktur bersama para konco-konconya pun langsung datang melakukan penyerangan dan membawa Kepala Choi ke tempat yang aman. Tetapi direktur belum bisa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Jun. Diduga dia telah bersekongkol dengan Jason dan melakukan pengkhianatan. 저 새끼 잡아! 좀 들어가 좀! 저 새끼 그냥 쏴버려. Direktur pun langsung mengatakan kepada seluruh para konco-konconya untuk bisa membunuh Jun sekarang juga. Tetapi Dochul langsung menjelaskan kepada semuanya ini semua adalah salah faham. Bahkan sang anak tercinta, dia pun terus menghalanginya. Lalu tiba-tiba sungguh disayangkan sekali,
Tembakan tersebut meleset kepada si Docul yang sekarang hampir sekarat. Dan disinilah situasi telah terbalik. Jason telah melawan. Sungguh tanpa diduga, di mana Jun telah ditembak mati oleh Jason. Semua para intelijen pun langsung tunduk, di mana mereka pun langsung dikumpulkan untuk bisa dieksekusi mati. Karena sesungguhnya Jason tidak bekerja sama dengan Jun. Dia hanya ingin membalaskan semua dendam apa yang telah terjadi di masa lalu tentang adiknya yang telah ditangkap oleh agensi beberapa tahun yang lalu oleh Kepala Choi. Disinilah Jason akan membalasnya. 날 건드린다는 건 대한민국의 정부! 아빠! 여보! 줄라도가 절대 못 죽어. Tengah-tengah pertempuran yang sangat dahsyat, Jun langsung membawa anak istrinya ke pinggir untuk bisa berlindung. Dia meminta restu untuk bisa melakukan pertarungan ini. Akhirnya Jun telah menghajar Jason sampai mogat dan mendapatkan sebuah kemenangan. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, di mana Jun telah melanjutkan komik online-nya, mengatakan ini semua adalah hanyalah fiksi saja. Di mana Jun telah bertemu dengan Docul untuk melakukan obrolan yang sangat penting, bahwa gajinya tidak akan pernah cukup. Dia pun meminta kepada Jun untuk kembali, tetapi Jun menolak. 왜? 어떻게 여기까지 왔는데? 이거 하나 월수에 50도 안 된다고 가영이한테 좀 팔리지도 않아, 어? 우리 아빠 그리는 만화 더 잘 될 거예요. 우리 남편 진짜 잘 될 거예요? 한 사람이 이렇게 둘이나 있는데 Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia ke Dia Gece? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Seorang intelijen yang telah dipaksa dididik di suatu tempat dengan keadaan yang sangat mengerikan. Seorang laki-laki yang bernama Kim Jun, dia telah melarikan diri, memasukkan kematiannya untuk bisa hidup bebas, mengejar impiannya sebagai animator untuk bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Namun sayang sekali dalam kehidupan barunya, dia tidak sadar apa yang telah dilakukannya telah mengundang semua orang yang ada di masa lalu untuk bisa membunuhnya. Bahkan seluruh para penjahat dan mafia yang mempunyai sebuah dendam kepada Jun, dia pun telah datang. Seluruh para agensi bahwa mengira Jun adalah orang yang telah berkhianat. Padahal Jun hanya menulis sebuah komik untuk bisa menafkahi semua keluarganya. Setelah keluar dari agensi, Jun benar-benar terpaku menjadi keluarga yang sangat miskin sekali. Sehingga dengan tanpa alasan apapun,
Jun ingin membalikan semua keadaan. Dia pun telah berbuat sesuatu yang paling mengerikan, membongkar semua rahasia negara, dituangkan dalam sebuah cerita komik, dan ini menjadi sebuah pertentangan. Memang film yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.